Pemirsa, sebanyak 9 dari 10 terperiksa dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi tiba di Gedung Merah Putih KPK. Di antara yang terlihat adalah Gubernur Provinsi Riau Abdul Wahid dan Kepala Dinas PUPR Riau. Mengenakan baju putih dan masker, Gubernur Provinsi Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK Selasa pagi. Abdul Wahid nampak bersama 2 terperiksa lainnya yang diduga berasal dari Dinas PUPR Riau. Jubir KPK, Budi Prasetyo menyebutkan sebanyak 9 dari 10 orang yang terjaring OTT KPK di Riau pada Senin kemarin telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa terkait keterlibatan masing-masing pihak. Hingga saat ini KPK masih belum merilis perkara apa yang menjerat 10 orang terperiksa ini. Diketahui KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan dalam OTT. Ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Ada unsur kepala daerah, penyelenggara dan pihak swasta di antara 9 orang? Di antaranya. Oke, nanti kita update lagi. Kalau kasusnya ini terkait apa sih Mas? Benar kali soal Dinas PU? Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update ya dalam konferensi pers. Mas, mungkin udah bisa disebut nominal uang barang bukti yang diamankan? Nanti termasuk itu ya, ini sedang kami hitung juga. Tapi untuk mata uang rupiah dan mata uang asing? Itu diantaranya. Mata uang asing dan mata uang asing? Dolar, Singapura, Amerika? Nanti, detailnya nanti ya. Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Senin kemarin. Abdul Wahid memperpanjang daftar Gubernur Riau yang tersandung kasus korupsi. OTT kepala daerah ini yang pertama di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar OTT. Kali ini dilakukan di Provinsi Riau pada Senin 3 November 2025. Dalam OTT ini, KPK mengamankan 10 orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid. KPK juga menyita barang bukti sejumlah uang. Informasi yang diperoleh, OTT ini terkait dengan proyek di Dinas PUPR Provinsi Riau. Namun KPK belum mau menjelaskan secara detail. Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang. Jadi ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Ada unsur kepala daerah, penyelenggara dan pihak swasta di antara 9 orang? Di antaranya. Oke, nanti kita update lagi. Kalau kasusnya ini terkait apa sih Mas? Benar kali soal Dinas PU? Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update ya dalam konferensi pers. Mas, mungkin udah bisa disebut nominal uang barang bukti yang diamankan? Nanti termasuk itu ya, ini sedang kami hitung juga. Tapi untuk mata uang rupiah dan mata uang asing? Itu diantaranya. Mata uang asing dan mata uang asing? Dolar, Singapura, Amerika? Nanti, detailnya nanti ya. Oke. Penangkapan ini menambah daftar kepala daerah Riau yang terjerat kasus korupsi. Abdul Wahid menjadi Gubernur Riau keempat yang berurusan dengan KPK. Kasus pertama yang membuka catatan kelam Riau ialah Saleh Jasid yang terjerat korupsi pengadaan 16 unit mobil pemadam kebakaran senilai 15,2 miliar rupiah. Saleh terbukti melakukan penunjukan langsung atau PL yang merugikan keuangan negara dan divonis hukuman 4 tahun penjara. Kedua, Rusli Zainal yang menjabat 2 periode terjerat 2 kasus besar, yakni suap proyek pembangunan venue PON 18 Riau 2012 dan korupsi izin usaha pemanfaatan hutan. Rusli Zainal divonis 14 tahun penjara, kemudian dikurangi menjadi 10 tahun setelah peninjauan kembali. Kemudian ada Anas Mamun yang terlibat kasus alih fungsi kawasan hutan untuk perkebunan sawit melalui revisi rencana tata ruang wilayah Riau. Anas menerima suap dari pengusaha agar lahan sawit keluar dari kawasan hutan. Anas divonis 7 tahun penjara dan sempat mendapat gerasi presiden pada tahun 2020. Namun ironisnya kembali dipenjara karena kasus gratifikasi RAPBD Riau. Abdul Wahid belum genap 1 tahun menjabat sebagai Gubernur Riau. Dirinya juga pernah mengikuti retret kepala daerah pada Februari 2025 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Semangat Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah korupsi di pemerintahannya sebenarnya sudah dilakukan. Salah satunya dengan kegiatan retret atau pertemuan intensif yang menekankan pentingnya pencegahan korupsi serta pembenahan tata kelola pemerintah. Bahkan di dalam kegiatan retret, kepala daerah diberikan pembekalan materi salah satunya terkait pencegahan korupsi. Tentu semangat yang dibangun Presiden ialah untuk mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan kepala daerah. Tim Liputan, Metro TV.
Untuk informasi terkini terkait OTT Gubernur Riau, kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dan juru kamera Febri Septian dari Gedung KPK Jakarta. Nadia, apakah sudah ada perkembangan pemeriksaan KPK terkait dengan OTT Gubernur Riau? Halo Kak. Nadia, silakan. Nadia. Ya, selamat sore Zilvia. Hingga saat ini untuk pemeriksaan 8 orang terperiksa dari 10 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK di Pekanbaru Riau ini sudah berjalan selama kurang lebih 7,5 jam sejak pukul 9:35 waktu Indonesia Barat. Di mana untuk 8 orang tersebut ini hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan dan masih ada 2 orang lainnya yang belum terpantau berdasarkan pantauan kami ini belum tiba di Gedung Merah Putih KPK. 1 orang diantaranya ini disebut-sebut harusnya tiba pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini belum terlihat tiba di Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan untuk 1 orang lainnya mengacu pada pernyataan juru bicara KPK Budi Prasetyo memang tidak diterbangkan ke Jakarta, dan hingga saat ini awak media juga belum mengetahui kira-kira 1 orang tersebut ini menjabat sebagai apa ataupun berperan sebagai apa dalam OTT di Riau kemarin. Dan samping itu juga terkait dengan bagaimana update-nya untuk konferensi pers yang akan digelar begitu. Hingga saat ini masih sangat beragam yang beredar di lapangan. Memang awak-awak media menerima kabar akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini memang belum dimulai dan ada yang mengatakan bahwa ini baru akan dimulai pada malam hari ataupun dini hari. Di samping itu juga kalau kita mengacu dalam pernyataan juru bicara KPK Budi Prasetyo ini mengatakan memang untuk pada hari ini tidak hanya 9 orang tersebut yang akan diperiksa, namun KPK juga mengamankan sejumlah uang begitu, dan memang hingga saat ini belum dirinci sebenarnya berapa jumlah nominal uang tersebut dan apakah uang tersebut dalam bentuk rupiah, dolar ataupun mata uang lainnya. Di samping itu juga dalam yang disampaikan pernyataan Budi ini memang dikatakan nantinya untuk hal-hal tersebut dalam jumlah nominal, konstruksi OTT hingga kasus apa yang menjerat para pejabat ataupun dari dinas PUPR ini akan disampaikan dalam konferensi pers yang akan digelar pada hari ini. Untuk sementara itu Zilvia yang dapat saya laporkan dari Gedung Merah Putih KPK kembali ke studio. Baik, kalau gitu kita bisa harus menantikan dulu bagaimana nanti keterangan yang diberikan oleh KPK. Terima kasih rekan Nadia Soraya atas informasi yang diberikan. Pemirsa, untuk membahas lebih jauh soal operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Riau, kita sudah terhubung dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Bang Saud, selamat sore. Selamat sore Mbak Sylvia. Baik, Bang Saud, sebetulnya belum banyak yang bisa kita bahas karena kita harus menunggu status hukum atau keterangan lebih lanjut ya dari KPK terkait OTT 10 orang dari Riau ini. Tapi salah satu yang terjaring adalah Gubernur Riau. Itu berarti sudah 4 kali Gubernur Riau terjaring OTT KPK. Untuk yang satu ini kita belum tahu nanti statusnya bagaimana. Tapi apakah apa yang ada di Riau sehingga membuat provinsi ini sepertinya rawan sekali korupsi yang dilakukan oleh kepala daerahnya, Bang Saud? Ya, kalau dari perspektif pencegahan ya kita tuh kan punya tim itu yang menjagain mereka terus selama KPK berdiri. Ya, itu deputi pencegahan tuh tugasnya itu ada 9 area yang dijaga di situ, macam-macam lah. Mulai dari ya seperti pekerjaan ini, pengadaan barang, terus APBD, terus kemudian pendapatan daerah itu, bagaimana pajak dan seterusnya. Nah, itu kan dilakukan. Kalau saya ingat persis pada periode terakhir itu saya di sana itu ada sejumlah gubernur yang kita panggil ke KPK setelah dilantik oleh presiden waktu itu kita undang terus kemudian diajak melihat penjara di belakang. Nah, kita bilang, Pak, Bapak nanti kalau yang macam-macam nanti Bapak tinggal di situ, mau nggak tinggal di situ? Ada sekitar 5 waktu itu gubernur. Ya, dan artinya apa? Upaya untuk menjaga orang-orang baik, yes, sebelum kita bisa buktikan jahat, semua mereka orang baik. Untuk menjaga orang baik ini pekerjaan yang nggak gampang juga gitu, karena KPK nggak 24 jam di situ. Tetapi kemudian kalau kita bicara ini dugaannya kepala dinas yang terkaitan dengan PUPR, tentu infrastruktur. Nah, ini sangat common. Jadi artinya tidak hanya di provinsinya aja, di tempat lain juga begitu, Mbak Sylvia. Sebetulnya modus untuk korupsi infrastruktur yang biasanya terjadi di daerah itu seperti apa sih, Bang Saud?
Iya sangat common ya, mulai dari Aceh sampai Papua itu kan ya markup anggaran, di markup proyek infrastruktur itu bagaimana kebutuhannya, nilainya seperti apa, kemudian ada selisih anggarannya, terus pengaturan tendernya, terus kemudian proyeknya itu sendiri, jadi ada setoran-setoran gitu ya, udah jalan pembangunannya, kemudian katakan juga sesuai dengan yang dimintakan gitu ya. Ya tapi tetap saja ada yang namanya proyek setoran-setoran tadi. Selain memang ada yang fiktif juga. Kalau fiktif itu nggak hanya di daerah, di pusat ini aja juga banyak yang udah dipenjarakan karena proyek fiktif ya. Baru kemudian ada lagi kolusi yang sifatnya gitu. Jadi paling tidak ada 5 jenis lah yang saya sebutkan tadi itu, mulai markup, pengaturan tender, proyek, kemudian proyek fiktif dan kolusi gitu Mbak. Oke. Bang Saud, yang kita tahu kan sebetulnya setiap daerah itu punya inspektorat pengawas masing-masing. Kalau sampai satu provinsi itu sampai hampir 4 kali ya, kepala daerahnya itu terjerat kasus korupsi, apakah itu menandakan bahwa inspektorat pengawas di daerah tersebut tidak bekerja? Atau sebetulnya bekerja tapi memang terintimidasi saja atau tertekan juga dia karena ini menyangkut kepala daerah? Ya ini banyak ya solusi-solusi yang kita mintakan waktu itu, karena kalau dia kepala inspektorat katakanlah, walaupun dia itu memiliki sesuai undang-undang perannya seperti apa, tapi dia masih di bawah struktur pemerintahan daerah. Jadi itu sebabnya dulu kita sempat berdiskusi bagaimana inspektorat di daerah ini langsung dibawa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, sehingga kemudian dia bisa melakukan check and balance terhadap semua kepala daerah. Tapi itu masih belum juga bisa jalan, dan kemudian KPK juga kalau ke daerah itu KPK itu ketemu dengan inspektoratnya dulu, sehingga seharusnya nggak ada alasan mereka tidak punya keberanian untuk baik itu melaporkan, menjelaskan apa yang dilakukan gubernurnya, apa yang dilakukan oleh bupati, wali kotanya, dan seterusnya. Tapi kan kembali lagi kita paham yang namanya kepala daerah itu, bagaimana juga mereka berinteraksi dengan partai politik di daerah itu, kekuatan sosial politik maksudnya, begitu juga dengan di legislatifnya. Jadi akhirnya semua struktur di daerah, infrastruktur yang kita sebut terkait dengan pengawasan check and balance, di situ juga ada BPKP kan, ada BPK juga di daerah itu, yang sebenarnya dia bisa mereksa juga itu, tapi nyatanya tetap terjadi. Jadi daerah ini sebenarnya sesungguhnya juga gambaran bagaimana yang terjadi di Jakarta, di pusat ini. Jadi begitu Mbak Sylvia. Oke, Bang Saud, dari cerita Anda sebelumnya kan sebetulnya saking greget gitu ya Provinsi Riau ini untuk mencegah korupsi di daerahnya, karena gubernur sebelumnya sampai ada 3 orang yang sudah terjerat. Mereka membangun, ada patung ya anti korupsi di situ, Bang Saud, tapi ternyata pembangunan patungnya sendiri pun dikorupsi. Ini menandakan apa Bang Saud? Sudah kronis sekalikah korupsi yang terjadi di provinsi ini? Iya, jadi kalau saya bilang waktu itu kan itu dalam rangka hari anti korupsi, kan bangun patung di situ. Saya hadir sih membawa sebuah lagu apa kayak gitu ya, bawa saksofon. Tapi di tempat lain, di tempat peresmian itu Pak Agus kalau nggak salah, saya ingat saya. Kita balik ke Jakarta beberapa bulan kemudian muncul berita bahwa bahkan untuk patung anti korupsi juga dikorupsi. Itu bisa di-googling itu. Kita jadi melihatnya gini loh. Oke, ternyata korupsi itu tetap aja pada definisinya. Karena ada orang yang greedy, ada yang kemudian ada opportunity, karena ada orang punya kebutuhan, ada juga yang kemudian karena lingkungannya. Jadi selalu kombinasi keempat itu. Jadi sekali lagi, kalau memang pun kita pingin sebenarnya bagaimana ini bisa menghargai integritas, menjaga integritas, tidak mengambil yang bukan haknya. Per hari ini, partai politik kita belum mampu membentuk wakilnya. Iya dong, dia ini kan dipilih oleh partai politik yang harusnya memiliki integritas dan menegur, hati-hati ya, kamu membawa nama partai kita dan seterusnya. Jadi sekali lagi, bagaimana sebenarnya menjaga mereka untuk tetap baik. Saya tetap percaya sebelum ada vonis, dia tetap baik. Dan pasti pun dia orang yang terbaik, ditentukan oleh putra-putri daerah itu. Kemudian partai politiknya juga. Tapi sekali lagi sustainable ini yang menjadi sulit untuk kita jaga, karena memang lingkungan memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang menyimpang gitu Mbak. Ini yang agak
saya kembali ke pertanyaan Mbak Silvi tadi, memang peranan inspektorat ini perlu kita jaga sehingga kemudian dia bisa kalau dia mendengar sesuatu, of course dia mendengar sesuatu, mendengar dari BPK, BPKP, dari staf yang lain, kemudian kita mendatangi gubernur, Pak berhenti Pak, karena saya dengar begini, ada nggak yang seperti itu? Kalau ada yang seperti itu pasti keren Mbak. Oke. Baik, kalau begitu Bang Saud Situmorang, terima kasih sudah berbagi pandangannya di Metro hari ini. Kita nantikan nanti bagaimana status hukum dari 10 orang yang terjerat OTT KPK ini. Terima kasih.